Puji Tuhan. Shalom saudara semuanya. Shalom. Haleluya. Saudara bersemangat? Amin. Orang yang bersemangat, dia bisa menanggung setiap pergumulan dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Setiap kita mengalami masalah, tapi masalah jangan menjadi fokus kita. Fokus kita pagi ini adalah untuk menyembah Tuhan. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang terindah di dalam
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau melihat setiap kami yang ada di tempat ini, juga saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah masing-masing. Roh Kudus bekerja dengan tanpa batas, melawan setiap kami dengan luar biasa. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Kami akan mengalami terobosan demi terobosan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan akan mengganggu jalannya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan keluar dari tempat ini, nyah dari tempat ini. Darah anak domba Allah menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh sukacita kami akan menari, kami akan memuji, kami akan tinggikan Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan angkat pujian buat Tuhan, bersyukurlah kepadanya.
Dia hebat. Bahkan dia mengerjakan apa yang tidak mampu kita lakukan. Amin. Tuhan yang besar itu ada di sini. Dia akan membuat keajaiban ada di sini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan.
supaya Tuhan berbicara bagi kami dan nyatakan hatimu bagi kami, sehingga tidak ada satupun yang pulang setelah ikut ibadah ini mengeluh, lelah, tapi justru semangat dan optimis dalam Tuhan. Bicara bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Thank you Pak Mas untuk kesempatannya saya menyampaikan firman Tuhan. Waktu diundang Bu Agnes singgung kalau Bu Agnes sering datang ibadah di kita dia. Ada Bapak ya? Ayo Pak. Shalom. Dan untuk ibu-ibu semua yang hadir pada ruangan ini. Ini semua udah pada divaksin? Oh, udah aman kalau gitu. Udah 2 semua ya? Amin. Kalau gitu aman. Saya lepas masker lagi? Boleh nggak? Boleh. Soalnya kalau ngomong sesak nafas juga. Ya begini ya, tidak ada satupun dalam ruangan ini yang tidak punya pergumulan, dan tidak ada keluarga yang sempurna. Kalau kita tidak punya pergumulan, maka ceritanya adalah kita sudah tidak ada lagi dalam dunia. Maka benar Alkitab berkata, lebih baik orang yang sudah meninggal, dan lebih baik lagi mereka yang belum diciptakan. Selagi kita masih hidup, kata Alkitab, hidupmu penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Jadi siapa yang mau dipanggil Tuhan? Mau ya? Ya udah, itu berarti tetap menghadapi kekhawatiran dan kecemasan. Maka benar hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. 2 Petrus pasal 3 ayat ke-8, satu hari di bumi, satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi kita. Jadi bicaranya itu bagi Tuhan itu kita itu biasa saja, tidak ada yang terlalu berlebihan. Tetapi Tuhan juga mengetahui kita secara detail. Buktinya apa? Sehelai rambut pun jatuh dari kepalamu, aku tahu. Itu berarti Tuhan tahu masalah kita secara detail. Kita aja nggak bisa hitung jumlah rambut di kepala kita. Tapi kalau Tuhan tahu satu saja jatuh, Tuhan tahu. Itu berarti dia tahu detail tentang kita. Pak, tapi jumlah penduduk manusia kan sekian miliar. Karena bagi Tuhan, satu hari bagi dia, 1000 tahun bagi manusia. Itu berarti terlalu gampang Tuhan memapping atau memetakan kita. Apa artinya? Tidak ada masalah yang terjadi, tidak ada jalan keluar. Kalau kita menganggap masalah kita tidak ada jalan keluar, masalahnya kita tidak mau taat dan setia menunggu waktu Tuhan. Ingat loh, Tuhan gak bisa diatur dengan pikiran kita, dan Tuhan tidak bisa didikte dengan mulut kita. Tapi Tuhan bisa mengatur kita, dan Tuhan bisa mendikte kita sesuai dengan maunya Dia. Yuk kita baca sekarang Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Nanti setelah ini kita ada perjamuan kudus ya. Keluaran pasal yang ke-15 di perjanjian lama, setelah kejadian dan sebelum wahyu. Udah ketemu? Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Ayat 22 kita akan baca yuk. 1, 2, dan 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut ke perahu
Stop. Jadi bangsa Israel pernah di Mesir 430 tahun. Nah selama dia di Mesir, Tuhan itu gak suka dia terlalu lama-lama di Mesir. Karena bangsa ini umat pilihan Tuhan. Sehingga Tuhan punya proyek besar terhadap bangsa Israel. Sehingga kamu gak boleh lama-lama. Kenapa? Karena yang paling bahaya kalau orang ada di zona yang aman. Padahal bagi Tuhan itu tidak aman. Bagi bangsa Israel itu aman. Karena kurang lebih 600.000 orang tinggal di Mesir pada saat itu. Mereka dimanjakan oleh Firaun. Makan gratis, makan ikan gratis, makan daging gratis, makan mentimun gratis, makan bawang perai gratis, makan semangka gratis. Itu yang catat adalah Bilangan pasal 11. Itu bukan saya karang loh. Nanti lihat baca Bilangan pasal 11. Tahu nggak Bilangan? Setelah Kejadian dan sebelum Wahyu. Jadi itu ceritanya sampai di situ. Jadi ini kalau ini bahaya ya gini ya. Kita itu sebelum masa pandemi, zona itu terlalu aman. Sebelum masa pandemi ya, aduh bebas orang, waduh pada mau bangun gereja gede, fasilitas gede, sound system bisa datang 15M, dekor gereja mewah, di mana-mana gereja di Jakarta. Ini Jakarta coret apa? Iya, saya tahu Cibubur ini. Kalau gue udah sampai sini bisa Saya dari dulu paling gak suka Pak diundang ke Cibubur. Karena kalau udah masuk gak bisa keluar. Kayak Padang Gurun dulu. Tapi sekarang kan udah ada tol di atas tuh. Jadi agak lebih enak lah. Karena minggu yang lalu, 2 minggu lalu, waktunya saya ke ruko sebelah nih, ke gereja GKI. Di sini kan gereja banyak kan. Ini kan Kanaan di sini. Sebelah sana Sodom dan Gomora kan. Saya dulu kalau setiap suruh khotbah di sini saya nggak mau Pak. Kenapa? Selalu saya pulang dari sini untuk ngejar lagi khotbah di Jakarta. Macetnya minta ampun, luar biasa ini. Saya bilang masuk nggak bisa keluar, kayak Padang Gurun nggak bisa keluar. Sama lah kalau kita jadi suami lari ke istri nggak pernah keluar. Ngomong di depan ibu nggak bisa pulang nih. Jadi kadang-kadang zona aman itu buat kita nggak nyaman. Jadi Tuhan itu lihat ya free sex, orang suka-sukanya, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Hari ini dia sama perempuan, besok dia sama laki, bisex. Orang bebas mau apapun segala macam, bisnis segala macam. Tuhan kasih off dikit loh. Wah ini zona udah terlalu asik, di offin dulu dikit loh. Di offin semua, berhenti semua, dalam rumah semua. Waduh ibadah online, iya gak? Ibadah online gitu ya. Bangun tidur, belum mandi, sambil makan bubur, lihat orang khotbah. Pakainya khotbahnya gak bagus, ganti channel. Udahlah, kita udah tahu lah. Saya udah tahu lah, pasti saudara begitu. Ikut Zoom, iya ikut Zoom. Lagi tiba-tiba masakan belum matang, dimatikan dulu videonya, masak dulu. Sambil dengar mau ke toilet, sambil lihat. Nggak sopan banget, banyak nggak sopannya. Nah ini makanya saya bilang online, makanya bilang orang bilang ini Pak, enakan offline Pak. Kalau offline hadirat Allah terasa, kalau online gak ada hadirat, Allah alasan. Dulu waktu offline juga kalau di khotbah tidur semua. Ini masalah sikap hati ya sih. Nah zona itu, apa kita tunggu dia sholat dulu kita? Kan toleransi kita tinggi. Kalau nggak mau lanjut nih, begitu lanjut. Enak saya nanti dia berhenti gara-gara kita lagi. Nah kalau zona itu udah terlalu aman, terkadang Tuhan itu paksa kita ditendang keluar. Dalam bahasa Yunani artinya ekbalo. Sehingga bangsa Mesir ini, bangsa Israel yang ada di Mesir 600.000 orang, Tuhan tahu dia akan jadi bangsa yang besar. Karena dia adalah umat kepunyaanku. Dia berharga di mataku. Dia biji mataku. Itu kalimat yang diungkapkan oleh Allah pada saat itu. Sehingga Allah tahu ini akan jadi bangsa yang besar. Bagaimana caranya? Lu gak boleh terlalu lama di zona aman. Tendang dulu keluar. Ekbalo bahasanya. Artinya apa? Ditendang keluar dan tidak mungkin datang lagi ke tempat itu. Maka mereka dipaksa masuk dalam padang gurun. Nah ketika mereka masuk dalam padang gurun, ingat yang diperhadapkan oleh mereka laut teberau. Musa yang jadi pemimpin 600.000 orang. Tuhan kasih dia tongkat. Tuhan bilang sama Musa, Musa, lu pukul tuh laut teberau. Tuhan bukan orang Betawi ya.
Kamu pukul tuh laut terbelah. Dipukul tuh lautnya terbelah dua. Keluarlah bangsa Israel, bangsa Mesir masuk, ditutup pakai air laut. Itu bukan cerita dongeng, itu cerita fakta, realita. Itu mukjizat yang dialami oleh mereka. Maka ditulis tadi di situ, Musa menuntun mereka suruh berjalan di laut terbelah. Artinya, mau dikasih tahu buat kita semua, di dalam kesulitan apapun Tuhan mampu berbuat mukjizat bagi kita semua. Ada amin kan? Pukul laut itu terbelah dua. Yuk kita baca ayat yang sama. Yuk ayat yang sama kita akan baca. Yuk 22. Lalu mereka 1, 2, 3 ya. Lalu mereka pergi kepada Gunung Sion. 3 hari lamanya mereka berjalan dan tidak mendapat apa? Dan tidak mendapat apa? Tadi lihat mukjizat nih. Pukul terbelah dua laut itu. Sekarang ada masalah. Setelah dia lihat mukjizat, 3 hari dia jalan tidak dapat apa? 1 hari aja nggak minum air. Masalah loh kita. Dia 3 hari berjalan. Ingat ya, gini-gini, baca Alkitab gini. Baca Alkitab jangan pakai otak. Pakai hatimu untuk dapat merenungkan itu ayat maunya apa. Jadi ketika kita baca gitu, kalau kita ada di posisi mereka, nggak mudah. Berjalan 3 hari tidak dapat air, itulah Tuhan. Ada saatnya kita lihat mukjizat yang nggak mungkin jadi mungkin. Ada saatnya kita lihat laut terbelah nggak mungkin kita seberangi dibelah dua. Wow, hebat. Suasana kita naik, perasaan kita oke. Keluar dari tempat ini ada orang kasih kita duit 1 M. Senangnya minta ampun. Tapi Tuhan izinkan juga anakmu sakit keras. Tuhan izinkan juga laki lu dibawa kuntilanak. Kadang-kala hidup itu begitu yang kita hadapi. Satu sisi kita lihat kebesaran Tuhan, di sisi yang lain Tuhan izinkan kehidupan pahit juga. Nggak akan pernah saudara menikmati hidup berlebihan, nggak mungkin. Diizinkan selalu ada masalah. Jadi setiap dapat berkat, pikiranmu apa? Ada masalah apa lagi yang aku harus terimanya? Tapi kalau ada masalah yang kamu hadapi hari ini, engkau harus berpikir, pasti besok ada berkat yang Tuhan berikan buat saya. Kira berkat amin. Kalau masalah diam. Kacau banget nih. Ini nama persekutuannya apa buat pres? Apa namanya? Apa? Infinity. Oh iya pakai bahasa Inggris ya, infinity. Oh yes, oke. Alright guys. Wah ini keren nih, ibu di sini milenial nih kan. Ini baru ibu infinity, bukan ibu karet mati. Setiap ada berkat selalu ada pergumulan. Setiap saya terima berkat selalu ada aja yang WA minta tolong. Bu mau baca WA saya bu. Hari ini udah 4 orang minta tolong sama saya bu, minta ditransfer. Tadi baru duduk bisa nggak bro? Oh, Tuhan Yesus tolong tiap hari begini. Tapi saya nggak pernah tolak. Berkatnya ada aja tuh. Saudara lihat saya kekurangan apa berlebihan? Cukup. Bingung minta lagi. Makanya gue nggak mau ada nomor telepon gue. Nomor WA saya lagi over capacity. Jadi saya diterangkan. Jadi ingat ya. Mereka berjalan 3 hari, harus gitu hidup. Ada satu fase kita menikmati, ada satu fase kita juga menikmati kesulitan. Di masa pandemi, saya kasih tahu, di masa pandemi memang ada yang susah. Lihat tubuh begini sih padat semua ini. Di masa PPKM kayak badan makin nambah nih rasanya. Oh udahlah, emang ada kita kekurangan? Enggak lah, udahlah. Kalau makin hemat kan, ada duit nggak keluar kan? Paling apa?
isi OVO, GoPay, itu aja. Tagihan kartu kredit saya kosong, kemarin kosong. Sebelum pandemi isinya restoran makan di sini, makan di sini. Pas pandemi kosong restoran, isinya Tokopedia sepi. Masker lah, disinfektan lah, sanitizer lah. Gua masker di rumah tuh bentar lagi jadi pabrik masker tuh. Loh, kita udah perubahan hidup hari ini. Suplemen lah, vitamin D. Orang bilang vitamin D semua. C semua. Seluruh vitamin mana? Apa saya bingung, teman saya suntiknya Sinovac, 2 kali Sinovac, yang ketiga Moderna, yang keempat kemarin Pfizer. Gue bilang hati-hati lu, campur semua lu, ribut di dalam lu. Cina masuk, Eropa masuk, Amerika masuk. Wah, ini saya bilang nih barang nih kacau. Hati-hati lu. Yang saya takut 5 tahun, 10 tahun lagi orang meninggal bukan karena corona, karena impact dari suntik vaksin yang terlalu berlebihan. Gara-gara minum vitamin terlalu banyak. Minum vitamin secukupnya, Bu. Vitamin C 1000 hajar. Vitamin D 50.000 minum. D minum, K minum, semua minum. Jalan langsung kayak robot. Jangan macam-macam kayak gitu. Secukupnya aja. Minum air putih yang banyak, tidur tertib, makan yang bergizi, minum vitamin secukupnya aja. Tubuh kita ini 250 miligram aja vitamin C enough. Penting olahraga tiap hari, menikmati aja kebaikan Tuhan. Ingat baik-baik hari ini, kalau ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita lahir, ada saatnya kita meninggal, ada saatnya kita tertawa, ada saatnya juga kita menangis. Pengkhotbah pasal yang kedua, ada saatnya kita mendapatkan untung, ada saatnya kita membiarkan rugi. Itu hidup harus ada check and balancing. Kalau terus usaha dapat untung terus nggak pernah rugi, terus yang rugi siapa? Ada saatnya kita juga menerima berkat, ada saatnya juga kita harus menyalurkan berkat. Kalau kita terima berkat terus tidak disalurkan, itu duit jadi berhala buat kita. Makin banyak berkat nggak pernah disalurkan, makin takut menghadapi apapun yang ada di depan. Pikiran kita di situ terus. Nah, Tuhan tidak mau kita terikat dengan situasi itu, maka diizinkan ada masalah. Yaitu apa? Berjalan di padang gurun 3 hari tidak dapat apa? Jadi kita semua yang hadir dalam ruangan ini, kalau hari ini ada masalah, nggak boleh cengeng. Saya ada masalah? Ada lah. 4 orang tadi udah WA, apa nggak masalah? Masalah. Ada orang minta tolong, Pak, kasih tentukan waktu nih. Pak, jangan lupa ya Pak, saya hanya butuh duit Bapak sampai jam 12. Hebat loh dia, kasih hebat ya, karena mau beli catering. Ini orang paling hebat di dunia. Hebat banget nih. Sorry Pak, tolong Pak, nih hari ini ada anniversary Pak, pernikahan saya Pak. Bantu saya dong Pak, uang sekian ratus ribu Pak. Oh ya, kalau bisa sebelum jam 12 ya Pak. Dia ngatur gua loh. Tapi unik, ya asal kalau begitu. Yang berani WA gitu siapa sih? Kakak. Kakak kandung, kalau orang lain sih nggak berani. Kalau kakak, adik minta tuh biasa, ya nggak? Kalau kita bantu orang di luar yang susah, orang itu ada rasa terima kasih sama kita. Makasih ya Bu, Ibu digerakkan hatinya untuk berkati saya. Kan gitu ya? Kalau kita bantu orang, makasih ya Bu, Ibu dipakai Tuhan untuk memberkati saya. Benar nggak? Ya begitulah bahasa orang di luar. Saudara tergerak nih, ada orang di situ. Pak, saya tergerak Pak, kasih berkat Allah. Bu, Ibu benar-benar dipakai Tuhan. Saya lagi butuh bayar uang sekolah anak saya. Ibu dipakai Tuhan. Wah, Ibu orang pilihan Tuhan. Coba kakak kita, adik kita, bro bisa bantu nggak bro 1 juta? 800, pelit lu. Yaudah oke, gue transfer 100 juta ya. Pas mau transfer 1 juta, langsung gak enak, lebihin 200, 1,2. Dia aja kasih jempol gini doang. Udah gitu doang, udah habis. Gak ditelepon lagi tuh, enggak. Udah percaya. Enggak ditelepon lagi, nanti ditelepon dia minta lagi. Bisa tambah lagi nggak bro? Oh Tuhan Yesus. Lu pikir gua Bank Indonesia cetak duit? Hidup begitu, ngapain? Hidup begitu. Tuhan tuh nggak bisa dibohongin. Dia kasih kamu berkat. Dia tahu berkatmu berapa.
dia akan suruh orang lain ganggu kamu. Ini orang benar nih, saya kasih berkat bisa tolong orang. Kamu nggak tolong, bos, stop berkat lo sampai situ doang. Gue nggak nambah lagi, cukup sampai situ aja. Tapi ketika kamu tolong lagi, wah ini orang benar, kasih lagi. Makin banyak suruh orang yang gede lagi datang ke dia. Kadang-kadang Tuhan buat kita begitu. Wah ini biasa habis begini persembahan makin banyak nih biasanya. Takut semua nih. Ingat ya, ini kesulitan. Mereka berjalan di padang gurun sur berapa hari jalan? Dapat air nggak? Berikutnya kita baca ayat 8. Waktu saya selesai sampai jam berapa, Bu? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Lompat, kita akan baca yuk, lompat. 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Marah itu. Karena apa? Itulah sebabnya dinamai tempat itu dinamai apa? Waktu mereka berjalan 3 hari tidak dapat apa? Terus waktu mereka berjalan di Marah ada air nggak? Baca di situ ada air nggak? Itu berarti kalau dapat air ada harapan nggak? Waduh keren. Jalannya kita di Cibubur kota wisata. Udah muter-muter 3 hari nggak ada air. Tiba-tiba sampai di depan sana kita lihat ada air, sumur air. Ada harapan nggak kita? Ada. Pas kita coba airnya pahit, kecewa nggak? Hidup begitu. Lagi ada masalah. Waduh, pergumulan hebat. Ini luar biasa. Ini ada teman saya nih, lagi dikriminalkan, penjara Polda. Saya bilang hati-hati lo berdoa. Berdoa apa? Supaya Tuhan kasih kamu pengacara yang benar, jaksa yang benar, dan juga Tuhan berikan hakim yang benar. Lakinya nggak salah, tapi disalahkan. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Ya udah berdoa aja Bu. Udah. Kadang kala ya kita cari pengacara orang Kristen, ya nggak? Wah ini pengacara Kristen pasti anak Tuhan. Yang kita harapkan justru dia Tuhan tipu. Justru pengacara yang takut Tuhan itu kerjasama sama jaksa untuk porotin kita karena duit dia gede. Nakal sekali orang ini. Tadi kita mau bisnis sama orang ini, oh sama-sama anak Tuhan Pak, nggak apa-apa Pak. Istrinya saya kenal, satu komsel sama saya Pak. Itu lakinya, majelis gereja, bisnis saja sama dia, apa-apa Pak, kita taruh aja 1M. Ditipu. Maka saya bilang, apa yang kita harapkan tidak berbanding lurus. Punya anak cewek, datang laki-laki, perutnya six pack, hidungnya mancung, matanya biru. Tiap hari gonta-ganti mobil datang. Kita calon mertua lihat anak kita putri umurnya 32 tahun dapat laki six pack, hidung mancung, mata biru, tiap hari gonta-ganti mobil. Di hati kita yang ini aja cocok. Ngelamar, gak usah pakai ngelamar lo, gue jauh dia. Orang dia datang dia pakai berlian, jamnya Rolex, senyum dikit gini, di sini gigi ada berlian. Lo kurang apa lagi? Wah ini orang udah pasti hidup mapan sekali. Udah dia nikah sama anak kita, oke. Anak kita badannya tadi bagus. Sebulan nikah kok gak pernah kontak kita. 2 bulan, 3 bulan ditelepon bareng, baik mas, sehat, oke. 4 bulan kok gak pernah datang ke rumah saya. Lagi sibuk mas, urus suami, oh iya. 5 bulan kok gak datang, 6 bulan datang. Pas datang kaget kita, kok anakku makin kurus. Mukanya kok gak cerah. Mukanya kok kusam, kenapa sayang? Lu udah hamil belum? Diam. Ditanya kenapa kurus? Diam. Tapi kok dietnya gak normal ya? Muka kamu pucet. Diam. Kamu ada masalah sayang? Gak mau. Dia simpen di hatinya dia. Karena dia ingat pendeta yang waktu berkati dia. Ada masalah, jangan cerita ke siapa aja. Diam dia langsung, ditanam di hati dia, ditanam hati dia masalah keluarga. 1 tahun datang, makin kurus dia. Bapaknya nggak terima, anakku sakit. Lu kenapa? Ditekan sama orang tuanya baru ngomong. Pak, mak mau jujur. Kenapa?
Setahun ini saya nikah, saya sembunyikan sama papa mama. Saya nggak pernah disentuh setelah saya pemberkatan pernikahan. Dan saya tidak pernah dinafkahi. Saya hanya hidup dari uang yang mama papa pernah taruh di deposito atas nama saya. Suami saya nggak kerja. Itu mobil apa gonta-ganti? Naik Grab. Saya nggak pernah disentuh. Kenapa dia? Dia gay. Dia hanya nikah sama saya tujuannya untuk tutupi depan orang tuanya. Setiap saya mau keluar, saya selalu dipukul. Tunggu luka saya bersih, baru saya datang ke rumah mama. Papanya, mamanya, lu stay, gak boleh pulang lagi ke sini. Ini cerita nyata. Apa yang kita berpikir baik, belum tentu baik. Makanya Bu, jangan tergiur sama mantin six pack. Cari yang one pack. Lu udah bener lu laki-laki banget. Lu laki-laki banget bener. Tata pas bilang, Tata dia jawab, enggak Pak. Ya, sama dong cica. Aku, saya kasih tau ya, hidup tuh begitu. Jadi nggak usah kaget. Udah, jangan harap gini ya. Ini kan persekutuan doa ya. Kalian mau gereja dimanapun, jangan menganggap gerejamu itu oh ini gereja A nih, bagus nih, pasti tempatnya masuk ke dalam, enak, cerita kemana-mana, gembalanya baik, leadernya oke, cepatnya mantap. Semua komplit diomongin, kan biasa. Kalau pendatang baru masuk dalam kan, aduh ibu apa kabar? Wah pengurus rajin-rajin datang ke sini. Udah keluar kasih uduk. Baru dia kebaik kok. Lama-lama dia masuk ke dalam gak enak. Mulai ngomong dulu. Gak oke gereja. Pergi ke gereja B. Ngomong gitu. Bukan gereja yang salah. Hatimu yang benar. Karena gak ada yang sempurna. Mana mungkin sih anak saya tuh lahir dari keluarga kami 2 orang putri. Terus tiba-tiba dia gak suka. Hari ini aku gak suka sama papi dan mami. Terus ngapain? Aku mau pindah ke rumah tetangga. Anak saya tuh pindah-pindah. Baik buruknya saya, baik buruknya anak saya, dia adalah bagian saya. Hari ini ingat baik-baik, jangan berharap banyak kepada manusia, kecewa. Berharap banyak sama Tuhan. Saya ini 25 tahun melayani Tuhan ya, udah capek dengan banyak orang janji, capek saya. Pak Pendeta tenang aja Pak, nanti kalau Bapak bangun gereja, saya bantu Pak. Gue gak pernah bangun. Ngapain? Ini orang-orang kayak gini busuk semua nih ngomongnya. Udah percayalah. Udah orang yang janji kayak gitu omong kosong. Udah Pak tenang aja Pak. Nanti Pak Bapak doain saya. Kalau saya dapat proyek pasti saya bantu. Dapat proyek hilang nguap kayak director sama Tuhan. Dia kayak naik pesawat terbang gak pernah landing. Udahlah lagu lama lah. Lagu lama. Kayak gitu-gitu lagu lama. Saya kasih tahu ya Pak, Bu, saya ini diberkati Tuhan dengan cara yang unik-unik. Saya cerita satu aja contohnya. Di masa pandemi kan saya nggak ada gereja, saya nggak punya jemaat. Di masa pandemi ini kita tetap ada pelayanan juga tapi online, YouTube lah, mana segala macam online gitu. Itu online-nya pakai rumah, ruang tamu, kursi dipinggirin, TV dipinggirin, pakai green screen, istri yang WL. Ada istri kan dulu WL di Duta Injil kan, singer WL, enak juga pakai gitu, ngapain? BRPK kayak hari ini kan BRPK, ini kan musik masih dulu di BRPK. Udah lah kita udah tahu lah, main potong pos bensin dulu, ya kan pasti begitu. Terus yang main gitar ponakan, istrinya nikah, dia main ke B. Udah disuting, udah jadi. Lu nyanyi apa lu? Lagunya Singing Glory Praise the Lord. Kenapa lu jadi kami memuji kebesaranmu? Lari kemana, not kemana? Wah ini kacau balau nih. Udah pelan-pelan. Yang nonton cuma 50 orang, 75 orang, 100 orang yang ikut ibadah. Perlahan-lahan bagusin. Pemain gitar yang teman saya profesional, ada tambah pemain keyboard juga. Pemain keyboard ada, tambah pemain bass ada saxophone. Lama-lama pikir-pikir rumah udah gak cocok.
Ada tuh orang Papua, nggak pernah saya khotbah di depan dia, telepon saya, Pak Pendeta, Bapak di mana? Oh, saya lagi di Bali, bulan Desember kemarin, 2020. Bapak di Bali ya? Iya. Bapak ini siapa? Oh, saya dari Papua, Pak. Saya sering lihat Bapak punya YouTube. Oh, saya diberkati Bapak. Oh iya, oke. Kita bisa berberapa, Pak? Bapak di mana? Saya dari Papua. Pak Peter nggak dengar saya dari Papua. Oh iya, benar dari Papua. Yaudah Pak, Pak di mana? Di Bali. Yaudah saya terbang Pak ke Bali. Dia terbang ke Bali sama istrinya. Pergi dia tidur di Villa Mulia Nusa Dua. Pak Pendeta, kita sudah ada di Nusa Dua hotel. Apa hotelnya? Oh, kita di Villa Mulia. Yaudah, Pak Pendeta datang sama ibu ya. Iya. Kita makan malam ya. Iya. Datang ketemu. Waktu duduk datang ke villa dia lihat saya lihat dia. Orang Papua kan. Jadi dia senyum. Pak, makasih ya Pak Petra ya. Selama ini memberkati saya punya keluarga. Istrinya ngomong, Pak, ini saya punya baik Tuhan. Kalau Pak Petra khotbah dimanapun dia selalu ikut. Pak Petra di sini ikut. Sampai saya bilang sama saya punya suami, hati-hati itu Petra nanti kau buat jadi berhala, kata dia. Karena ini kan istrinya tahu ikut gitu. Oh, jadi Bapak sering ikut saya khotbah juga di Jakarta. Iya, kalau Pak khotbah di sana saya bawa pasukan ke sana. Bawa ke sana, bawa ke sana. Jadi kita yang hitam-hitam itu yang selalu ikut ke atas. Karena selalu saya khotbah kan di tengah-tengah gereja, rata-rata mukanya kan orang Tionghoa. Jadi kalau dia gitu kelihatan dia orang Tionghoa. Ternyata mereka. Oh iya, saya udah satu baris, Pak. Itu dia, itu kita, Pak. Cocok. Udah langsung dia ngomong sama saya, Pak Petra, apa yang bisa kami bantu? Itu bahasa paling enak, tapi susah dijawab. Saudara, kalau kita ketemu sama orang, jamnya harga 1,2 M, cincin berliannya di mana-mana, tiba-tiba dia ngomong sama saudara, Bapak mau apa? Itu pertanyaan asik aja. Kalau dia bilang Bapak mau apa? Emang Bapak kuatnya berapa? Ada umpan kah? Saya bilang enggak, saya nggak butuh apa-apa Pak. Bahasa rohani saya keluar dong ya. Saya butuh Bapak doakan saya. Itu bahasa halus, tapi bawahnya Pak, selama ini Pak syuting pakai apa? Pakai rumah. Oh gitu ya Pak. Pak nggak ada pikir mau beli ruko, rencana. Padahal nggak ada di pikiran. Karena dia bilang Pak nggak pikir mau beli ruko, rencana. Pak kasih tahu angka berapa? Mungkin harga sekian. Oh besok saya transfer. Ngomong cuma 5 menit, 10 menit langsung transfer. Hari ini gue ngomong berapa jam? Enggak, serius. Aduh, Tuhan tolong saya. Tadi bercanda, Bu. Jangan punya beban, Bu. Jangan punya beban. Ibu jangan, Bu. Udah selesai, dia langsung transfer. Ayo Pak, kita makan. Saya bilang sama istri saya, ini uang buat pelayanan. Lu jangan makan ini. Karena di duit bukan buat kita, buat pelayanan. Jadilah studio. Jadilah 2 ruko. Di masa pandemi kita bisa beli ruko. Kita lihat punya harapan sama orang itu yang janji setiap saat nggak pernah muncul. Ada orang yang nggak tahu, Bapak di mana? Dia datang buat kita. Apa artinya? Lihat orang capek, lihat Tuhan nggak pernah capek. Tuhan akan pakai orang lain. Jemaat di mana-mana gitu ya, kalau udah mulai dekat merempet ke berkat, amin. Selalu begitu bingung. 25 tahun saya di mimbar selalu gitu. Kalau ngomong dosa pada diam tegang. Ngomong dosa pada diam. Pas bilang berkat, bisa begitu bingung saya. Saya jarang mau ada jemaat kalau ngomong tentang kesalahan itu, saudara harus dikoreksi, hidup dalam dosa harus dipulihkan. Amin, nggak ada begitu. Tapi bilang ke saudara enggak, keluar dari tempat yang dapat berkat. Parah. Tuhan tolong mereka. Karena mereka tahu apa yang mereka minum.
1, 2, 3 ya. Lalu bersujud-sujudlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, wajar gak? Wajar gak kira-kira? Wajar gak? Wajar lah. Jalan 3 hari tidak dapat apa? 1 hari kalau baru 6 jam dia gak dapat minum sih, sungguh-sungguh gak sopan. 3 hari jalan gak dapat minum. Malu lah saudara. Cinta sih cinta bro. Kalau suami kerja udah gak kerja 6 bulan kita masih ngerti. Udah Pak berjuang terus Pak. Walaupun Bapak belum dapat kerjaan selama 6 bulan, berjuang terus, pasti Tuhan tolong. 1 tahun gak ada pekerjaan, kita berdua pasti Tuhan tolong. 1,5 tahun kita bilang yakin pasti Tuhan tolong. Ayo dong Pak, ngelamar kiri kanan. Lama-lama dia lamar gak dapat, diam di rumah. 2 tahun gak kerja, 3 tahun gak kerja. Lama-lama istri gak bilang lagi Tuhan tolong. Yang ada istri bilang, Tuhan, kapan Tuhan panggil dia? Angkat aja model kayak gini, udah lama banget model kayak gini. Kalau itu sampai ada di mulut kita, berubah. Kalau sampai ada dalam mulut kita, berubah. Pandemi, suami PHK nggak kerja, udah mulai kita keluh sama dia. Nggak bisa. Hari ini pendapatan apapun tidak boleh ada yang bersungguh-sungguh. Karena gini ya, gini saya kasih tahu. Kalau kita bersungguh-sungguh, udah pasti beban yang ringan jadi berat. Repot kita. Saya tadi bilang, kalau masalah yang tadi orang itu biasa, itu bukan beban, itu memberkati. Di setiap kita ada beban berat di pundak. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang beban ini nggak bisa Tuhan lepas dari pundak saya, nggak apa-apa deh Tuhan. Tapi saya diminta sama Tuhan satu, apa? Kuatin pundak saya supaya bisa megang beban ini aja, itu aja. Kan kalau beban ini nggak mungkin ditarik dari Tuhan, dari pundak, nggak apa-apa. Tapi pundak saya tolong dikuatin sama Tuhan. Ini kalau beban ini 1 kilo, udah rasa berat, Tuhan tolonglah kuatin lah. Kalau udah dikuatin, Tuhan kasih 10 kilo lagi, dikuatin, nggak apa-apa. Karena makin beban itu makin berat, pundak itu makin kuat. Apa yang terjadi? Berkat kita itu terjadi berlipat gandaan, itu pasti. Udah saya kasih tahu ya, bangsa Israel 430 tahun ditahan, ditawan di Mesir, 40 tahun di padang gurun, 70 tahun di Babel, 540 tahun, 530 tahun, hampir 5,5 abad hidup dalam musafir, ditekan dalam intimidat. Sekarang dia jadi bangsa yang ditakuti oleh dunia. Jadi untuk menjadi sesuatu yang besar, tidak mungkin tidak lewati sebuah proses. Kalau orang jadinya instan, jatuhnya pasti instan. Kalau saudara dapat berkatnya gampang, pasti juga akan turunnya gampang. Tapi kalau berkatnya itu proses, kalau sudah naik di atas susah turun, udah pasti saudara. Makanya hari ini semua yang hadir dalam ruangan stop bersungut-sungut. Karena kalau kita terus bersungut-sungut, banyak faktor masalah dalam hidup kita. Penyakit lah muncul lah, muka nggak ceria lah, muka lebih kelihatan tua lah daripada usia. Ibu umurnya berapa? 28, kayak 58 bu. Mukanya tuh gak enak banget. Lihat dia mikir terus. Kenapa orang mukanya mikir terus ya? Kenapa dia mikir? Dia nggak bisa enjoy ya. Kita aduh beban udah deh gak usah cerita. Kalau kita paparkan masalah, mungkin beda-beda tipis masalah kita. Beban kita banyak lah, banyak banget. Nih, saya punya kakak sama adik itu 4 orang, laki-laki semua. Nomor 1, nomor 2, semua PHK nggak ada pekerjaan. Nomor 3 pendeta di Palembang. Nomor 4 di Amerika warga negara di sana. Dari SMP sudah di Amerika. Ini yang nomor terakhir nih. Nanti Desember ini saya datang ke sana nih. Gila kasih tahu. Ini yang terakhir di sana nih. Yang terakhir ini udah biasa di sana. Jangan harap dia bisa bantu kita orang tua. Kenapa? Orang udah lama di Amerika egois tinggi banget. Dia hanya hidup buat dirinya aja. Saya sama istri sama anak-anak diundang pelayanan ke Amerika tanggal 2 ini sampai tanggal 4 Januari. Saya terbang ke Amerika. Pelayanan di sana. Karena pelayanan itu, jadi saya pelayanan di Cibubur. Adik saya tinggal di Cikeas. Tolong dong cari tempat tinggal di Cibubur. Waduh bro, susah nih bro, susah kan? Dia pikir saya suruh bayarin dia. Salah, lu kasih tahu tempatnya gue bayar. Dia jangan susah. Tapi dia nggak mau.
Akhirnya udah, saya cari tempat sendiri, udah dapat tempat satu apartemen tinggal 1 bulan. Saya kasih tau ke dia, lu kok tinggalnya di samping? Karena kita di Washington DC, tinggal apartemen yang kita tinggal nanti bulan Desember, sampingnya itu White House, sampingnya itu istana Presiden Joe Biden. Adik saya bilang, di sini mah, lu pikir gue susah? Amal Bu Agnes, kasih kekuatan Bu Agnes, kasih kekuatan. Tadi kan merasa bersalah. Kekuatan. Ada duit Bu, tenang. Tenang, tadi saya udah punya wifi Bu, udah cukup itu saya. Tapi kalau dikasih ya terima kasih. Loh bang, udah ngoceh, udah tenang nih gue jemput nanti. Ya biasa aja, tuh gak ada masalah juga. Tiket pesawat gue dari sendiri segala macam. Hidupnya udah egois. Istri saya punya kakak 2, laki-laki 1, perempuan 1. Dia anak paling bungsu. Yang laki-laki gak ada kerjaan. Yang perempuan nikah sama pilot. Pilot dipecat, gak ada kerjaan. Susah. Istri saya yang ngurus, mertua masih ada, kita yang ngurus. Apa nggak kita tanggung nih satu paket keluarga ini? Papa mama saya masih hidup loh. Papa saya 90 tahun, mama saya 82 tahun. Jangan pikir makin tua nggak ngerti duit, makin tajam lagi. Jangan pikir orang saya pikir udah tua nggak ngerti duit, makin dahsyat dan ajaib. Loh Pak, dulu waktu mereka masih muda, kita masih kecil-kecil, mereka itu pejabat. Mama sekretaris menteri kesehatan, papa dirjen di pendidikan. Uang mereka dulu banyak, dihormati banyak orang. Makin berjalannya usia habis, hartanya habis dong. Hartanya habis, semua aset baiknya dijual. Selesai dia udah tua, nggak ada duit tabungan dong, ngarepin uang pensiun. Uang pensiun mereka berdua gede, 6,8 juta. Gede, uang pensiun gede. Gaji PNS naik, uang pensiun juga naik. Tapi udah biasa pegang uang banyak. Karena pegang uang banyak, dia dihargai. Post power syndrome. Jadi walaupun dapat uang pensiun 6,8 bagi dia kecil. Di Kredit Petra bisa pinjam nggak 20 juta. Untuk apa Pak Ma? 82, 90 tahun. Butuh apa mereka? Untuk apa 20 juta? Untuk apa saya tanya? Untuk apa? Pegang aja. Apanya pegang? 20 juta dipegang aja gitu. Kenapa dia pegang gitu? Supaya nanti datang keluarganya suruh datang ke rumah, dikasih duit sama dia 200. Harga diri dia naik. Oh tante, duit masih banyak. Duit gue! Dia datang bohong, dia pakai memang berbusa kering lagi. Udah gak usah ditulisin, mohon maaf ya Mbak Agnes. Tapi hidup mau ngapain? Kita mau bilang apa hari ini? Jadi jangan bilang kita gak ada beban masalah. Omong kosong lah. Semua ada beban masalah. Terus mau lepas tuh beban itu. Baca dong Alkitab. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan. Itu kalimat biasa itu apa? Pencobaan yang kamu alami dalam bahasa Yunani lazim dialami oleh siapapun. Jadi hari ini gak boleh komplain. Tidak melebihi kekuatanmu. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Saya kasih tahu loh, dia memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Artinya masalahnya gak hilang, tapi kamu diberikan jalan keluar supaya dapat menanggungnya. Nanggung apa? Baca Alkitab yang benar. Kuk yang kupasang itu enak. Kuknya gak lepas, tapi enak. Gak ada masalah hilang. Yang bilang masalah hilang apa? Masalah ada, tapi kita menikmati. Masalah itu seperti kita pergi ke pantai, ada gelombang, main surfing. Itu gelombang masalah. Ditabrak, melintir, ikutin aja main ke dalam. Dia naik ke atas, kita naik ke atas. Dia turun. Dia berhenti, kita berhenti. Itu hidup masalah begitu. Maka hari ini tidak boleh ada yang bersalah. Ayat berikutnya yuk. Dan ayat berapa sekarang? 25 nanti langsung lompat ke ayat 27 pulang. Enggak, maksudnya perjamuan kudus dulu ya.
Ya, 25 dulu kita baca. 1, 2, 3 ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi wine. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba apa? Ini dia. Musa ngomong gak sama Tuhan? Ngomong. Dikasih apa? Ada jalan keluar gak? Baca dong situ tadi. Disuruh apa, Bu? Tuhan menunjukkan apa? Itu menarik. Menunjukkan sepotong apa? Pertanyaan saya. Tadi laut Teberau dibelah pakai apa? Kenapa Tuhan gak mau bikin Musa? Kan tuh ada tongkat di tangan lo. Pukul aja tuh air mara pakai tongkat itu. Kan tongkat tadi baru dipakai belah laut Teberau. Pukul aja. Kalau saya jadi Musa nggak usah teriak sama Tuhan. Ngapain teriak? Ini tongkat baru kita pukul laut Teberau terbelah dua. Aduh air pahit ya. Pukul air pak pasti manis tuh barang. Musa ngomong sama Tuhan. Tuhan ini bagaimana nih kira-kiranya? Tuhan bilang tunjukkan kayu. Kenapa Tuhan nggak suruh pakai tongkat? Dia lagi ngajarin bagi kita. Jangan berhala terhadap satu cara. Karena Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Ada amin nggak? Amin. Tongkat nggak dipakai, kayu dipakai. Kayu nggak bisa dipakai, batu dipakai. Batu nggak dipakai, kursi dipakai. Kursi nggak dipakai, udara dipakai. Apa artinya? Kalau ikut Tuhan itu pikiran kita jangan itu terus. Tuhan punya banyak cara dan Tuhan selalu mengerjakan di luar dari apa yang kita pikirkan. Amin. Ada amin nggak? Amin. Tenang aja. Kalau digigit buat tongkat, apa-apa tongkat, apa-apa tongkat, apa-apa tongkat. Ketemu tongkat. Makanya gara-gara tongkat itu Musa tidak masuk tanah perjanjian. Karena dipakai, disuruh ngomong sama batu supaya keluar air, malah dipukul. Yang suruh pukul siapa? Kepintaran Musa. Disuruh ngomong sama batu itu malah pukul. Makanya dia nggak boleh masuk tanah perjanjian karena dianggap tongkat itu jadi berhala. Hari ini kalau kita bekerja, suami kita kerja nih, Pak saya kerja, suami kerja di apa? Jasa marga. Kerja di sini Pak, kerja di sini. Ingat ya, tempat kita bekerja bukan tempat satu-satunya sumber berkat buat kita. Itu hanya salah satu saja. Karena kita hidup bukan dari apa yang kita kerjakan, tapi kita hidup dari Tuhan yang kasih kita kerjakan. Itu berarti hari ini kalau tempat itu tidak menghasilkan buat saya, nanti Tuhan akan pakai tempat yang lain untuk menghasilkan buat kita. Kalau kita berpikir saya nih bahwa kalau kita pelayanan baru dapat berkat, salah. Saya hidup bukan dari pelayanan, saya hidup dari Tuhan yang memanggil saya sebagai pelayan Tuhan. Karena kalau saya hidup dari pelayanan, kalau saya tidak mampu pelayanan, itu berarti saya nggak dapat berkat. Tapi karena saya hidup dari Tuhan yang memanggil saya, kalau saya tidak pelayanan, Tuhan akan pakai segala cara untuk memberkati saya. Maka semua yang hadir di tempat ini kita bersyukur Tuhan kita punya banyak cara untuk memberkati kita. Amin. Ada amin ya? Amin. Jadi tenang aja, turun sampai di bawah, ada aja nanti berkatnya. Pertolongan Tuhan ya dan amin. Amin ya. Ya, yuk kita baca ayat terakhir paling terakhir aja. 20 apa? 7. Baca yuk. 1, 2, 3 ya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi. Nah, Bu, Pak, udah ada yang pernah pergi ke Israel nggak? Udah ada yang pernah? Yang udah pernah coba katakan Ibu udah ada yang belum? Yang belum? Mau nggak? Mau. Ya bagus lah. Itu langkah iman. Tapi tetap pakai duit. Tunggu dulu. Saya kasih tahu. Enggak semua orang ke Israel itu punya uang. Bukan karena gua punya uang bisa pergi ke Israel. Ke Israel itu atas perkenanan Tuhan. Punya uang belum tentu bisa pergi. Nggak punya uang bisa pergi. Jadi lebih baik apa? Nggak punya?
Susah juga ya. Oke, gini. Udah deh, bentar. Nanti kalau mau pergi ke Israel ya, masuknya dari Mesir. Supaya kalau sekali pergi satu paket lah. Dan perjanjian lama, perjanjian baru. Ini Mesir nih. Mesir Laut Teberau. Dari Laut Teberau Mara. Garisnya nih, petanya. Ini Mesir, Laut Teberau, ini Mara, ini Elim, Rafidim. Dari Rafidim baru masuk Sinai. Sinai baru Taba Gateway, border, baru masuk Israel. Jadi ini garis lurus begitu ya. Saya ulang ya, ini Mesir, ini Mara, ini Elim, ini Rafidim, ini Sinai, baru Taba Gateway. Oke. Dari Elim, dari Mara yang tadi itu air pahit menjadi manis itu, dari Mara ke Elim kurang lebih kalau naik mobil 1 jam 30 menit. Kalau jalan kemungkinan 4-5 jam. Pertanyaan saya nih bagi saudara, waktu mereka ngeluh kan di Mara, yang air pahit itu kan di Mara. Nah kalau air itu pahit di Mara, pertanyaan saya, Tuhan tahu nggak kalau di Elim ada 12 mata air, ada 70 pohon korma, tahu nggak? Kenapa Tuhan nggak ngomong sama Musa, udah lu santai aja, jalan aja 5 jam, pasti dapat 12 mata air, 70 pohon korma. Tuhan nggak kasih tau itu kan? Kenapa Tuhan nggak kasih tau gitu? Kalau Tuhan kasih tau gitu, iman dia nggak bertumbuh, otaknya hanya pikir ke Elim. Nah, Tuhan tahu nggak pandemi kapan berakhir? Tapi dia nggak kasih tau saya. Kalau dia kasih tau saya ngomong sama saudara, ingat baik-baik. Akhir November pandemi berakhir. Kenapa Tuhan baru ngomong sama saya? Saya yakin semua otak kita sampai akhir November. Tunggu nih, tiap hari gitu, bentar lagi habis. Saya tanya, saudara tahu nggak kalau Yesus kapan datang? Ada yang tahu kan? Kalau Yesus ngomong sama saya, Pet bilang sama jemaat itu, kenapa? Saya mau datang seminggu lagi hari Senin depan. Kira-kira dari sekarang sampai minggu depan, hidup kita tiap hari berdoa. Mau buat dosa daun, tiba-tiba nggak datang. Buat lagi hidup biasa aja, karena nggak pernah dikasih tahu apa yang akan terjadi. Maka iman kita hari ini harus terus bertumbuh. Apa artinya? Tuhan itu membuat kita mengajarkan apa? Tidak dimanjakan, belajar untuk beriman. Setelah engkau melihat kebesaran Tuhan, baru Tuhan memberikan berkat. Saya kasih tahu. Air pahit jadi manis kan? Air pahit jadi manis kan? Gara-gara sepotong air. Terus kemudian mereka berjalan ke Elim, ada 12 mata air kan? Surprise kan? Biasa aja. Lihat mata air biasa aja. Kenapa? Yang pahit tadi jadi manis. Lihat air biasa. Kenapa? Udah gak haus lagi. Otomatis dia minum dari mana itu? Udah ngantongin jalan. Lihat mata air biasa aja. Lihat 70 korban. Apa ada artinya? Kita dapat duit hari ini nih 10M. Terus dapat duit 1M. Biasa banget. Kecil begini tapi tetap mau makan. Ingat baik-baik ya, semua yang hadir dalam ruangan ini Tuhan tidak pernah manjakan kita, tapi dia ajar kita untuk bertemu dengan Dia. Ada amin ya? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Selasa ya. Selamat hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati ini semua. Shalom. Ya, udah selesai pertanyaan. Udah. Kita akan masuk perjamuan kudus. Bapak saudara, kita angkat satu pujian dulu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Darahmu
saudara sekalian yang hadir dalam ruangan ini, jangan sedikit pun tinggalkan Tuhan. Jangan sedikit pun berpaling dari apapun juga. Ikut Tuhan untuk selamanya. Dia mampu untuk berbuat banyak perkara dalam hidup. Tidak ada satupun di sini yang kuat terhadap kesalahan. Kita pernah salah, kita pernah jatuh dalam dosa. Hari ini kita minta Tuhan pulihkan kita. Tuhan layakkan kita. Bapakku yang baik, hamba-Mu berdiri di dalam ruangan ini. Hamba mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau Kau dapati aku Tuhan, seluruh hidupku ada yang tidak baik, tidak benar. Tuhan kuduskan aku. Dan kami semua yang hadir dalam ruangan ini juga dikuduskan oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Bapa, berkati kami. Tidak ada satupun yang tidak menghadapi masalah, tapi lewat firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan, kami yakin semua akan menerima jawaban. Tuhan tidak pakai tongkat, Tuhan bisa pakai kayu. Engkau punya banyak cara untuk tolong kami. Yang sakit disembuhkan, lemah apapun dikuatkan oleh Tuhan. Dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus ya Bapa. Roti dan anggur ini dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan yang menyiapkan hati kami. Tidak ada roh yang membuat kami terbelenggu. Kalaupun ada, hari ini kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada kutuk dalam keturunan kami. Tidak ada pencemaran dalam kehidupan kami. Kami hidup dalam kekudusan Tuhan. Di Bapak saudara sekalian, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus, dan anggur yang dituangkan ke dalam cawan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Angkat rotimu di atas kepala. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah dan membagikannya kepada para muridnya seraya berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuberikan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Ibu, bapak, saudara sekalian, roti ini adalah lambang akan tubuh Kristus. Lewat roti ini engkau dikuatkan dan dipulihkan. Dalam nama Yesus, makanlah. Angkat anggur di atas kepalamu. Kemudian dia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada para muridnya seraya berkata, minumlah, inilah darahku sebagai perjanjian yang baru, tercurah bagi kamu sekalian, dan untuk setiap pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Anggur ini adalah lambang akan darah Yesus. Darahnya tertumpah di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa saudara. Lewat anggur ini engkau diampuni oleh Tuhan, engkau diselamatkan oleh Tuhan, engkau dipulihkan oleh Tuhan, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Darahmu Yesus sejuta baru, darahmu Yesus bebaskan ku, darahmu Yesus ubahkan ku dijadikan baru. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami pulang nanti selesai ibadah ini, hidup kami berubah, berbeda, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah ibadah persekutuan di tempat ini, diberkatilah setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Haleluya, haleluya.
ada satu sobatku yang setia. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu kesempatan yang Kau beri bagi kami. Kami boleh datang beribadah di tempat ini, satu anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah juga memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah luar biasa bagi tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita dan dengan tulus hati. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Petra Tuhan. Kami bersyukur kami diberkati Tuhan, dan kami kembali memberkati Pak Petra di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Petra diberkati oleh Tuhan bersama keluarga yang ada. Biar lewat hamba ini Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih untuk kesempatan Kau berikan bagi kami boleh Tuhan dengar kebenaran lewat hamba-Mu Pak Petra. Kami bersyukur Tuhan. Bapa Surgawi, kami bawa bangsa kami ini Tuhan. Biar kiranya belas kasihan-Mu turun untuk bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan jamah bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Tuhan, mereka yang berseberangan pendapat, Tuhan, yang membuat kegaduhan di bangsa ini Tuhan. Oh, aliran-aliran garis keras kami berdoa Tuhan. Tuhan jamah mereka Tuhan. Belas kasihani mereka Tuhan. Biar kiranya lawatan Tuhan terjadi di bangsa kami ini. Dan Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan di bangsa kami. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik buat bangsa kami. Kami mohon belas kasihan untuk bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Surgawi, kami memberkati Presiden kami Tuhan, dan seluruh jajaran kabinet Tuhan, aparat hukum yang ada Tuhan, anggota dewan yang ada Tuhan, mulai dari pusat sampai ke RT RW. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan turun tangan, campur tangan, beri hikmat, belas kasihan turun Tuhan untuk mereka pemimpin-pemimpin kami, agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan sesuai kehendak Tuhan. Biar Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong mereka.
Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik Kau beri bagi kami bangsa Indonesia. Terima kasih untuk Presiden Joko Widodo yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan untuk pemilihan selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan beri kami pemimpin yang terbaik, yang peduli terhadap rakyat Tuhan, yang memperjuangkan Tuhan kebutuhan rakyat Tuhan, aspirasi daripada masyarakat. Terima kasih. Kami berdoa juga Bapa Surgawi untuk PWI dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satukan kami hati para pengurus Tuhan, biar kami boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat PWI nama Tuhan dimuliakan. Bapak Surgawi, terima kasih kami sudah boleh buka pelayanan di Lampung Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar PWI di Lampung boleh semakin berkembang dan buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak jiwa boleh dimenangkan di Lampung Tuhan. Terima kasih dan rencana-rencana ke depan untuk pembukaan cabang di daerah-daerah yang lain Tuhan. Tuhan campur tangan. Kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami pakai kami PWI Tuhan untuk sama-sama bergandeng tangan sesama pengurus. Untuk kami memuliakan nama Tuhan, untuk kami saling melengkapi Bapa Surgawi. Sebab kami percaya kami tidak mampu Tuhan melangkah sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga program Natal PWI, Tuhan campur tangan, belas kasihan turun sehingga kami panitia boleh bekerja dengan baik. Dan Bapa Surgawi, rencana-rencana kami untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan boleh Tuhan terrealisasi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan program-program kami, panitia Natal yang sudah terbentuk. Tuhan berikan kemampuan, kesahdian kami bekerja sama Tuhan, biar nama Tuhan ditinggikan di dalamnya. Kami berdoa juga Bapak Surgawi untuk Bapak Surgawi Ibu Sandra yang lagi sakit, juga Pak Mulyana yang menjadi sakit kanker paru. Kami berdoa belas kasihan turun dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi bagi Ibu Sandra maupun Pak Mulyana dalam nama Yesus. Jamaah mujizat Tuhan terjadi. Kami berdoa juga buat jemaat PWI Tuhan. Jika di antara mereka ada yang lemah, ada yang Tuhan bimbang, khawatir, takut, cemas, dan sakit, bahkan kami berdoa juga Tuhan lawat mereka. Mujizat, kuasa, kesembuhan, pertolongan, kasih Tuhan tercurah bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan PWI dalam tangan kasih Tuhan, dalam lindungan dan pimpinan Tuhan semata. Terima kasih juga Bapak untuk Ibu Agnes Pak Arisandi. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Tuhan sosok ini Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin yang Kau beri bagi kami. Biar Kau pakai mereka Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun berada. Berkati dengan hikmat, kekuatan, kemampuan daripada-Mu. Apapun yang mereka kerjakan ditolong disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur. Dan kami akan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Pak Petra. Bapak, saudara sekalian, sebelum kita semua bangkit berdiri, kami bersyukur pada Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kami akan kembali kepada seluruh aktivitas kami setengah hari di depan ini. Sebelum kami berpisah, Bapak, kami hanya butuh belas kasihan-Mu turun atas kami, sehingga tangan-Mu Tuhan Kau turunkan dan meletakkan di atas kepala kami dan memberkati kami. Diberkatilah hidup-Mu, keluarga besar-Mu diberkati, kesehatan-Mu diberkati, apa yang Kau kerjakan diberkati Tuhan, pelayanan-Mu diberkati Tuhan, kesehatan-Mu diberkati Tuhan, sikap hati dan pikiran-Mu diberkati Tuhan. Biarlah kasih Allah menyertai saudara dan anugerahnya terjadi dalam hidup saudara. Rohnya kuat sekali dalam hidupmu untuk menuntun, menegur, memimpin dan menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai seterusnya. Engkau tetap disertai Tuhan. Semua yang percaya bersama saya katakan